Alhamdulillahi ala ahli safa wal wafa wa ni'mal widat wal khir wal rasyad wa nadamuna dil amal hayya ala suluk rajab hayya ala suluk rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan berbincang lagi dengan Buya Asofa. Alhamdulillah. Kita masih dengan Bapak Abdul Wahab. Alhamdulillah kita sudah berbincang tentang pengertian suluk serta durasi suluk sudah disampaikan oleh Buya Asofa serta sudah kita namakan diantaranya adalah reaktivasi rohani. Buya, ya. Kira-kira kalau tadi diilustrasikan suluk itu merupakan sebuah nafas manusia, sedangkan zikir itu ruhnya, maka begitu penting yang namanya suluk itu. Dan sebetulnya siapakah dalam konteks tarekat itu yang harus bersuluk, Bu ya? Yang harus bersuluk itu disama dengankan kalau di jenjang pendidikan umum itu usia kuliah. Oh, usia kuliah. Ya. Artinya disama dengankan usia kuliah itu belajar agama itu harus seperti mahasiswa 24 jam. Kemudian ilmu yang dipelajari harus langsung diterapkan semampunya masing-masing. Nah, bersuluk 3 hari atau seminggu atau 10 hari atau 40 hari itu di situ latihan ketat di bawah bimbingan pengawasan yang sedemikian ketat itu untuk kemudian nanti ya melatih terus begitu. Iya. Ternyata di dalam suluk itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya aplikatif, teoritik. Ya, teorinya sedikit, aplikasinya banyak hingga menjadi sebuah pembiasaan sampai mengkarakter pada diri salik itu ya. Sehingga bisa dibawa kepada masyarakat ketika sudah selesai suluk itu. Ini tuh ya, Pak ya. Nah, di siapa yang harus suluk kalau itu dari sisi usia. Tapi kalau dari sisi yang lain, ini kan macam-macam orang itu. Kalau secara keseluruhan mungkin kita ibaratkan puasa. Puasa itu kan tidak semuanya. Ketika dia musafir, diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau sakit yang secara dokter tidak memungkinkan untuk berpuasa kan tidak harus. Boleh mengkodok. Apakah suluk itu semacam itu? Jadi siapa yang paling butuh suluk? Nah, kapan mestinya seseorang itu harus bersuluk? Apakah nunggu misalkan ini ya jangan sampai bangkrut usahanya, jangan sampai ada masalah atau bagaimana? Ini gue sengsara. Siapa yang harus bersuluk ini? Yang harus bersuluk adalah ia yang imannya lemah. Dan tujuan bersuluk adalah menguatkan hingga menyempurnakan iman takwa. Maka ya sangat relatif soal usia atau apa, sesungguhnya itu bukan batasan yang baku. Sebetulnya siapa yang harus bersuluk? Ya ia yang merasa beriman dan merasa imannya belum sempurna. Ya, Buya, tadi disampaikan oleh Buya bahwa ada waktunya. Dan sekarang ini sudah waktunya bulan Rajab. Sebetulnya yang harus bersuluk tadi itu adalah orang yang lemah dalam keimanan dan takwanya. Lemah iman dan takwanya itu menurut pengamatan Buya atau yang dirasakan oleh Buya, muridnya itu kira-kira bisa berapa tahun gitu yang maksimal kira-kira itu iki lek gak suluk itu engko lemah engko sangune kurang. Nah, itu berapa tahun kira-kira itu? Ya. Ini berdasarkan penelitian saya simpulkan maksimal
jangan melebihi 2 tahun. 2 tahun. Pak Wahab itu 2 tahun itu maksimal itu. Itu maksimal. Nggih, maksimal. Kalau yang idealnya gitu ya setiap tahun sekali. Sedengan ideal. Sama halnya di syariat itu Ramadan 12 setahun itu sekali puasa 1 bulan. Ya di tarekat ya ini idealnya gitu setahun suluk 10 hari atau 20 hari sekali. Ini kalau tidak pasti lemah. Pasti lemah. Boleh digambarkan semacam rumah tangga. Jadi kalau suami istri itu tengkar terus, maka dia harus memperbarui pernikahannya. Memperbarui. Atau memang mungkin ekonominya. Iya. Lah, apakah Solo itu juga semacam itu? Semacam itu, seperti itu. Tidak. Ketika dia itu bermasalah, ketika dia itu kemudian lebih ke mementingkan urusan duniawi, atau ketika dia itu di kehidupannya itu selalu ada saja. Ya itu semua tanda-tanda iman lemah. Tanda iman lemah. Nah, itu bentuknya macam-macam, itu semua menandakan iman lemah. Kalau sampai kita bermasalah tercium pertengkaran dalam rumah tangga mestinya itu rahasia tapi diketahui orang lain. Kita punya masalah gini-gini diketahui orang, itu bukti kuat iman lemah. Berarti tidak nunggu itu ya. Tidak nunggu ditajalikan oleh Allah. Artinya tadi yang paling butuh dia harus segera Solo itu. Ternyata Solo itu satu diantaranya, satu untuk mengobati. Tindakan untuk mengobati. Karena sudah ditajalikan. Sudah akut. Tadi sudah akut. Ada yang untuk preventif. Ada untuk penyembuhan atau untuk penguatan. Jadi sifatnya itu kalau bisa itu jangan sampai sakit dulu. Kalau bisa itu ya preventif dan penguatan. Jadi imannya ziyadah wa ziyadah, ziyadah wa ziyadah. Maunya gitu. Maksimal itu ternyata penelitian dan pengamatan itu 2 tahun. Idealnya setahun 10 hari. Atau setahun sekali. Setahun sekali. Idealnya. Tapi kalau sudah kok merasa kurang enak nafasnya ini, ya Solo walaupun kurang setahun enggak apa-apa. Yang terbaik ya dalam setahun 5 kali itu. Itu yang paling baik. Artinya ya menjaga kelegaan nafas supaya tadi, terus lega. Ya Solo 5 kali dalam setahun. Ya insya Allah bagus sekali. Itu terbaik. Itu yang kondisi itu. Ya. Ada juga kondisi di mana seseorang itu sebelum Solo ini secara ekonomi mungkin masih pas-pasan. Begitu ikut Solo, setelah Solo usahanya lancar. Nah setelah usaha lancar ini ya mestinya kan harus lebih Solo lagi. Tambah Solo lagi. Kenyataannya enggak. Ini bagaimana ini? Ya itu salah sikap itu salahnya banget. Berarti enggak terima kasih, enggak syukur itu. Kalau enggak syukur ya kufur, maka nanti bermasalah lagi. Itu orang awam. Oh ternyata. Biasa. Ya tadi itu nunggu digambarkan maka iman lemah itu seperti apa parameternya kan begitu. Ya iman lemah itu hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin. Besok tidak lebih baik dari hari ini. Itu iman lemah yang terancam merugi dan terancam malah nggak ada imannya habis. Ini yang merasa pokoknya hidupnya ini belum disejahterakan oleh Allah. Sejahtera itu sebetulnya batiniah. Ini belum disejahterakan keluarganya, belum sakinah, pekerjaannya belum barokah dan sebagainya. Itu semua pertanda iman lemah. Kalau tidak segera disulukkan diri ini, ya akan semakin lemah dan mengkhawatirkan.
nanti sampai pada kolbun marid. Jangan sampai Kolbun marid. sampai hatinya sakit parah. Kolbun sampai mati. Menuju kolbun mayit. Kolbun mayit. Lah iya, itu jangan sampai. Kolbun mayit. Boleh kalau disimpulkan mereka yang harus suluk itu adalah mereka yang belum lulus 5 eskiri. Sangat iya, betul sekali. Jadi siapapun yang kalau lebih mudahnya untuk Iya. alat ukur yang masih berkutat di 5 eskiri, suudon dan seterusnya itu. Iya. Ini berarti dia masih harus suluk. Itu darurat suluk. Itu darurat suluk. Darurat Berarti suluk. sudah akut berarti itu. Bahkan ini ada yang suluk terbaik tadi itu suluk untuk penguatan terus. Walaupun ini menguatkan es kanan. Bukan mengobati es kiri. Iya. Tapi menguatkan es kanan hingga sampai terkikis habis es kirinya. Benar-benar bersih, suci dari 5 es kiri. Suudon, sambat, sedih, susah, stres. Nah, ini barang siapa yang terjangkit penyakit hati 5 ini, bukan 5-5-nya, salah satu saja, ya ini isyaratun wadihah minallahi ta'ala, usluk, suluka batinik, tempuhlah jalan kembali. Telusuri batinmu sendiri. Ya, seluku-seluku batok itu. Ya, sampai kalau ini terkikis yang 5 es kiri tadi, ini bisa mengkarakter menitiba yang es kanan. Yang 5 es kanan, Oke. sabar, syukur, sopan, santun, sumringah. Jadi inilah sebetulnya yang kita inginkan dari kita semua. Ini semakin menguatkan yang itu sebetulnya bisa dilihat dari waktunya. Dari maksimal 2 tahun. Kalau seperti itu dipahami, berarti nggak usah nunggu diperintah. Iya. Kadang masih nunggu diperintah, saya enggak diperintah solo. Ini murid tarekat yang Bunawasan ini. Ya Bunawasan itu alasan saja. Ini pendidikan kelas menengah ke atas, kelas mahasiswa. Ya jangan berharap diperintah seperti SMA ke bawah. Kalau SMA itu penuh dengan peraturan, namanya pedagogi. Kalau sudah perguruan tinggi itu andragogi, sudah ngerti sendiri. Nah, itu kelas bertarekat itu andragogi. Iya, andragogi. Iya. Kalau kelasnya atasnya lagi itu namanya hetagogi. Dan terima kasih Bu ya. Semoga kita Sama-sama. ini terbuka hatinya Amin, untuk bisa ya Rabb. selalu bersuluk. Dan kita nantikan ada suluk dalam, ada suluk luar, ada suluk Musawi, suluk Ibrahimi, suluk Nuhi, suluk Isawi yang bulan Rajab ini, dan nanti juga ada suluk Ahmadi. Nah, terima kasih atas kebersamaan Buya Asofa dengan Abdul Wahab, Bapak Abdul Wahab, dan semoga kita dipertemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.